Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita tetap mendapatkan rahmat, taufik, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 terdiri dari Agustina Rahayu, Najwa Kamilia, Firda Fitriana Dewi, Jihan Ariba Rahma, Karnis Cintia, Inanatul Fitriah. Kami akan membahas tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Sebelum itu, kami berterima kasih kepada Ibu dosen Apriliani Dia Kartikasari karena telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan materi kami. Langsung saja pembahasan pertama. Pengertian dan kedudukan psikologi pendidikan dalam pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu psychology, yang berakar pada dua kata dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Psikologi sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum adalah ilmu yang membahas tentang aktivitas jiwa secara umum, sedangkan psikologi khusus yaitu ilmu yang membahas tentang aktivitas manusia berdasarkan kekhususannya. Nah, di antara yang termasuk dalam psikologi khusus ini adalah psikologi pendidikan. Jadi, psikologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan psikologi yang memberi sumbangsi terhadap dunia pendidikan. Dalam bidang pendidikan, psikologi sangat berperan penting karena psikologi sebagai ilmu pengetahuan adalah berupaya memahami keadaan peserta didik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di mana pengetahuan ini amat sangat penting bagi pendidik agar dapat memahami proses dan tahapan belajar bagi para peserta didiknya. Manfaat dan kegunaan psikologi pendidikan juga membantu untuk memahami karakteristik peserta didik. Apakah peserta didik tersebut termasuk anak yang lambat belajar atau yang cepat, dan lain-lain. Dan dengan psikologi ini juga, pendidik juga dapat mendesain pendekatan belajar untuk peserta didik yang berbeda-beda tersebut, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal. Setidaknya ada 10 macam kegiatan pendidikan yang banyak memerlukan prinsip psikologis, yaitu seleksi penerimaan siswa baru, perencanaan pendidikan, penyusunan kurikulum, penelitian kependidikan, administrasi pendidikan, pemilihan materi pelajaran, interaksi belajar mengajar, pelayanan bimbingan dan konseling, dan juga pengukuran dan evaluasi. Jadi psikologi sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Inti persoalan psikologi dalam pendidikan tanpa mengabaikan persoalan psikologi guru terletak pada siswa. Pendidikan pada hakikatnya adalah pelayanan yang khusus diperuntukkan bagi siswa. Karena itu, ruang lingkup pokok bahasan psikologi pendidikan, selain teori-teori psikologi pendidikan sebagai ilmu, juga berbagai aspek psikologis para siswa khususnya ketika mereka terlibat dalam proses belajar mengajar. Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi pokok-pokok bahasan psikologi, yaitu pokok bahasan mengenai belajar, yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri khas perilaku belajar siswa. Pokok bahasan mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan yang bersifat fisik, non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Mengingat bahwa psikologi pendidikan merupakan ilmu yang memusatkan dirinya pada penemuan dan aplikasi prinsip-prinsip dan teknik-teknik psikologi ke dalam pendidikan, maka ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup topik-topik psikologi yang erat hubungannya dengan pendidikan. Studi tentang isi-isi buku psikologi pendidikan telah dilakukan orang-orang, antara lain penelitian terhadap 13 buku. Memberi gambaran terhadap kita bahwa ruang lingkup psikologi pendidikan adalah sebagai berikut. Pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya, psikologi anak, higiene rohani, perbedaan individu, hakikat perbuatan belajar, faktor yang mempengaruhi perbuatan belajar, soal transfer dalam belajar, tes dan soal penilaian atau pengukuran, teori dasar tentang motivasi, arti motivation bagi pengajaran. Tujuan mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama, untuk memahami perbedaan siswa. Setiap individu atau siswa dilahirkan
dengan membawa potensi yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memahami keberagaman-keberagaman tersebut. Dengan pemahaman seorang pendidik yang baik terhadap siswanya, maka akan menciptakan pembelajaran yang efektif. Kemudian yang kedua, untuk memilih strategi dan metode pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, dalam memilih strategi dan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Jika metode dan modal pendidikan tersebut sudah sesuai, maka proses pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Untuk yang ketiga, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Selain berperan sebagai pengajar di kelas, seorang pendidik diharapkan bisa menjadi pembimbing yang mampu memberikan bimbingan kepada peserta didiknya, terutama dalam masalah akademik. Dengan begitu, akan menciptakan pendekatan secara emosional yang positif. Kalau sudah begitu, proses pembelajaran juga akan tercipta secara menyenangkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas utama seorang pendidik adalah mengajar di dalam kelas dan untuk mengevaluasi dari hasil pengajaran yang sudah dilakukan. Dengan mempelajari psikologi pendidikan ini, untuk seorang pendidik diharapkan mampu memberikan penilaian dan evaluasi secara adil terhadap peserta didiknya. Manfaat psikologi pendidikan. 1. Untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada guru dan calon guru untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda seperti contoh di bawah ini. 1. Memahami perbedaan individu atau peserta didik. Seorang guru harus berhadapan dengan sekelompok siswa di dalam kelas dengan hati-hati, karena karakteristik masing-masing siswa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami perbedaan karakter siswa tersebut pada berbagai tingkat pertumbuhan dan perkembangan guna menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kedua, penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Pemahaman yang baik tentang ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan proses pembelajaran sangat membantu guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik secara efektif. Seorang pendidik harus mengetahui prinsip-prinsip yang tepat untuk belajar mengajar, pendekatan yang berbeda dalam mengajar, untuk hasil proses belajar mengajar yang lebih baik. Ketiga, pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran didasarkan pada karakteristik perkembangan siswa. Psikologi pendidikan dapat membantu guru dalam menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai, dan mampu mengaitkan dengan karakteristik serta keunikan individu, jenis belajar dan gaya belajar, dan tingkat perkembangan yang sedang dialami oleh peserta didik. Yang selanjutnya, memberikan bimbingan kepada peserta didik. Seorang guru harus menunjukkan perannya yang berbeda di sekolah, tidak hanya dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai pembimbing bagi peserta didik. Bimbingan adalah jenis bantuan kepada siswa untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan pendidikan dan kejuruan yang diperlukan untuk siswa pada tingkat usia yang berbeda-beda. Yang kelima, mengevaluasi hasil pembelajaran. Guru harus melakukan dua kegiatan penting di dalam kelas seperti mengajar dan mengevaluasi. Kegiatan evaluasi membantu dalam mengukur hasil belajar siswa. Psikologi pendidikan dapat membantu pendidik dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dalam teknik evaluasi, pemenuhan prinsip-prinsip evaluasi, maupun menentukan hasil-hasil evaluasi. Yang kedua, untuk penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. 1. Menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mengacu pada perubahan perilaku yang dialami siswa setelah dilaksanakannya proses pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu guru dalam menentukan bentuk perubahan perilaku yang dihendaki sebagai tujuan pembelajaran. Kedua, penggunaan media pembelajaran. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan diperlukan pendidik untuk merencanakan dengan tepat media pembelajaran yang akan digunakan. Misalnya, penggunaan media audiovisual sehingga dapat memberikan gambaran yang nyata kepada peserta didik. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelajaran.
Jadwal pelajaran harus disusun berdasarkan kondisi psikologi peserta didik. Misalnya, pada mata pelajaran yang dianggap sulit bagi siswa, seperti matematika, ditempatkan di awal pembelajaran, di mana kondisi siswa masih segar dan semangat dalam menerima materi pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.